A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. President Prabowo of Indonesia. Thank you very much. Please, this is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected by everybody. And thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melemparkan pernyataan yang mengejutkan di hadapan pemimpin dunia saat menghadiri Board of Peace di Amerika. Ia menyebut dirinya tidak ingin melawan Presiden RI Prabowo Subianto. Momen tersebut terjadi ketika Trump berbicara di agenda KTT Dewan Perdamaian Board of Peace Gaza yang digelar di Washington DC Kamis 19 Februari 2026. Kalimatnya singkat namun menggetarkan teman-teman. I don't want to fight him. Bayangkan, Trump, sang jawara negosiasi yang tak suka kalah, mengakui di depan para pemimpin dunia bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah sosok yang terlalu tangguh dan cerdas untuk dijadikan musuh. Namun di balik pujian dan keakraban itu tersimpan sebuah teka-teki geopolitik yang sebenarnya sangat dalam. Mengapa Indonesia, satu-satunya anggota BRICS di KTT Dewan Perdamaian Gaza, bentukan Trump diperlakukan seperti tamu agung yang tidak boleh disentuh? Jawabannya bukan sekadar soal jumlah penduduk, melainkan karena Indonesia memegang saklar ekonomi masa depan dunia. Bayangkan Anda tinggal di sebuah desa yang dikuasai oleh dua geng besar. Alih-alih memihak salah satu geng dan mengambil risiko rumah Anda pasti dibakar oleh geng lawan, Anda justru berteman dengan keduanya. Anda menyimpan kunci kekuatan dari kedua geng tersebut. Inilah yang dilakukan Prabowo, menjadikan Indonesia terlalu berharga untuk dimusuhi, namun terlalu besar untuk dikendalikan baik oleh kubu Rusia Cina maupun oleh kubu Amerika dan Barat. Kehadiran Indonesia di KTT Board of Peace di Washington DC adalah manuver yang sangat jenius, teman-teman. Di satu sisi Indonesia adalah bagian dari BRICS, aliansi yang misi utamanya adalah agenda dedolarisasi atau membuang dolar sebagai alat tekan Amerika Serikat selama ini. Namun di sisi lain, Prabowo tetap duduk semeja dengan Donald Trump untuk membahas perdamaian Gaza. Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah jembatan satu-satunya yang menghubungkan ambisi Barat dengan kepentingan negara-negara Selatan yang dalam hal ini sudah tergabung dalam BRICS. Indonesia adalah jembatan. Ini adalah bukti, teman-teman, bukan propaganda, bukan pemanis bibir. Ini adalah strategi kaki bercabang yang menurut saya cukup jenius. Indonesia menggunakan status BRICS untuk menakuti Amerika agar tetap sopan dan menggunakan keakraban dengan Amerika untuk memastikan Cina dan Rusia tidak terlalu dominan berkuasa di Indonesia. Teman-teman, Trump adalah seorang pebisnis yang melihat dunia bukan lewat ideologi, tapi lewat neraca laba rugi yang sangat pragmatis. Ia tahu bahwa melawan Prabowo berarti melawan akses terhadap jantung industri masa depan Amerika Serikat. Mengapa posisi Indonesia begitu berharga di mata Donald Trump? Yang pertama, teman-teman, kita memiliki logistik dan pasar. Ada 240 juta penduduk di sini. Saat Trump terkejut mendengar angka 240 juta jiwa penduduk Indonesia, otaknya itu pasti langsung berpikir, itu adalah 240 juta perut yang harus makan. Itu adalah 240 juta orang yang butuh smartphone dan 240 juta tenaga kerja. Dan kita semua sudah tahu, Indonesia mengalami bonus demografi. Sebagian besar, bahkan melebihi dari sebagian itu, Indonesia memiliki tenaga kerja produktif yang usia dan angkatan kerjanya itu melebihi usia angkatan orang-orang tua. This is a big guy. I tell you, I said, how many people in Indonesia? He said like 240 million. I said, no, say it again. How many? It's a big country you have. And you do a great job and respected
by everybody, and thank you very much for being here. Thank you very much, Mr. President. Posisi tawar yang kedua yang paling berharga adalah monopoli mineral tanah jarang. Dunia ini sedang menuju ekonomi hijau dan AI. Senjata utama perang ini bukan lagi nuklir, teman-teman, tetapi baterai dan chip. Indonesia adalah pemegang cadangan nikel terbesar di dunia. Tanpa nikel Indonesia, ambisi mobil listrik Amerika Serikat pasti akan runtuh. Selain itu, kita juga memiliki mineral tanah jarang yang sangat dicari oleh Amerika maupun Rusia dan Cina. Indonesia mulai mengeksplorasi tanah jarang yang menjadi komponen vital mesin jet tempur dan superkomputer, bahkan komputer kuantum. Jika Prabowo memutuskan untuk menutup ekspor ini dan hanya memberikannya kepada blok BRICS, maka industri militer Amerika Serikat akan mengalami stagnasi atau bahkan perlambatan. A man that I really like a lot he's definitely tough. I don't want to fight him. Trump menyebut Prabowo tangguh dan cerdas. Kecerdasan yang dimaksud Trump adalah kemampuan Prabowo menempatkan Indonesia sebagai satu-satunya anggota BRICS di lingkaran perdamaian bentukan Amerika Serikat. Trump sangat sadar bahwa hegemoni Amerika Serikat mulai goyah akibat gerakan dedolarisasi dan gerakan multipolar dari kubu BRICS. Namun ia tidak bisa mengisolasi BRICS selama Indonesia ada di sana. Mengapa? Karena Indonesia adalah pemain tengah di sini atau pemain kunci. Jika Trump menekan Indonesia terlalu keras, Indonesia akan lari ke BRICS secara 100%. Dalam hal ini lari ke pelukan Cina dan Rusia. Dan itu akan menjadi kiamat bagi pengaruh Amerika Serikat di Asia Tenggara. Sebaliknya, jika Trump merangkul Prabowo, ia memiliki jalur komunikasi ke dalam BRICS. Prabowo sukses membuat Indonesia menjadi the untouchable mediator. Kita tidak bisa dipukul oleh Barat karena mereka butuh nikel dan mineral tanah jarang dari kita. Dan kita tidak bisa dibuang oleh BRICS karena kita memegang kunci dan keanggotaan di dalamnya. Pada momen yang sama, Trump juga sempat bergurau. Lihat wajah itu, Anda seorang yang tangguh. Begitulah katanya ke Presiden Prabowo. Ini merujuk pada aura Prabowo yang tidak datang untuk mengemis bantuan, melainkan datang sebagai pemimpin yang setara. Trump menyadari bahwa dolar sedang terancam oleh tren dedolarisasi yang merupakan agenda utama dari kelompok BRICS. Amerika kini dalam posisi berpacu dengan waktu sebelum dunia berhenti membeli surat utang mereka. Dan faktanya memang demikian, teman-teman. Ekspansi Cina khususnya itu sudah hampir mendekati Amerika. Disinilah program reset ekonomi Prabowo seperti yang sudah kita bahas pada konten-konten sebelumnya menjadi sangat relevan, teman-teman. Dengan beralih dari sistem ekonomi yang top down atau trickle down yang menguntungkan oligarki dan investor asing, Prabowo mengalihkannya ke bottom up melalui program makan bergizi gratis, ada Danantara, ada Koperasi Merah Putih di sana. Prabowo sedang membangun benteng ekonomi yang tidak bisa dihancurkan hanya dengan memanipulasi nilai tukar dolar. Jika rakyat di tingkat desa sudah mandiri secara pangan dan energi, maka guncangan sehebat apapun di Wall Street Amerika tidak akan memicu kerusuhan di jalanan di Jakarta. Di sini kesimpulannya sangat jelas, teman-teman. Donald Trump memuji Prabowo sebagai sosok yang tangguh dan cerdas karena ia sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan seorang patriot yang paham cara bermain di antara dua raksasa yang sedang bertarung ini. Indonesia bukan lagi pelanduk yang terikat. Indonesia adalah singa yang sedang mengasah taringnya sendiri. Kejadian di Washington DC membuktikan bahwa strategi reset total Prabowo mulai membuahkan hasil di panggung dunia. Trump tidak takut dalam arti fisik, melainkan takut kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan kekuatan ekonomi baru yang sedang bertumbuh. Dengan kata lain, jika perang dunia ketiga itu pecah, Indonesia tidak akan menjadi arena dan medan perang bagi kedua belah pihak yang sedang bertikai. Kita bebas dari kehancuran, teman-teman. Saat kubu-kubu yang berperang mengalami kerugian secara material dan ekonomi,
inilah momentum Indonesia untuk menjadi kekuatan baru dunia, dan Pak Prabowo sekarang sedang bermain di ranah itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini. Jika teman-teman memiliki pandangan yang berbeda, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.